هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi adalah sesuatu yang biasa dialami dan bahkan sering kali kita alami. Terkadang seseorang dibuat gundah oleh mimpi buruk yang dilihatnya di dalam tidurnya. Dia merasa khawatir bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan, atau paling tidak bahwa itu merupakan pertanda buruk dalam kehidupannya. Maka dia pun menjadi merasa cemas akan mimpinya. Di antara kita ada yang sering kali tergesa-gesa dalam menafsirkan mimpi. Apa yang mesti kita lakukan dengan mimpi buruk yang hadir dalam tidur kita? Bagian dari kesempurnaan syariat Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan semua hal penting dalam kehidupan manusia. Hanya saja ada orang yang berusaha memahaminya dan ada yang melupakannya. Seseorang yang akan bisa merasakan dan meyakini betapa sempurnanya ajaran agama Islam ketika dia memahami aturan syariat yang demikian luasnya. Di saat itulah seseorang muslim akan semakin yakin dengan agamanya. Kita bisa buktikan dan bisa kita mencobanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di antara petunjuk tentang mimpi, rambu-rambu yang diberikan Rasulullah SAW sudah sangat memadai untuk menjadi panduan dalam menyikapi mimpi. Tidak terkecuali tentang mimpi buruk. Ada beberapa hal yang dijelaskan di dalam Islam terkait dengan mimpi buruk ini. Pertama, mimpi tidak semuanya benar. Sumber mimpi tidak selamanya datang dari Allah. Bisa juga karena bawaan perasaan, atau bisa juga permainan setan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, mimpi itu ada 3 macam. Bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bisikan hati. Terkadang seseorang memikirkan sesuatu ketika dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Dia memikirkan sesuatu sampai akhirnya terbawa tidur karena terlalu dia serius memikirkan sesuatu sampai akhirnya dia mimpi. Nah, ini dikatakan mimpi yang di dalam hadis Nabi bisikan hati. Dia membayangkan sesuatu yang akan terjadi atau membayangkan sesuatu yang membuat dia serius, akhirnya dia tertidur sampai akhirnya terbawa mimpi. Nah, mimpi seperti ini yang dinamakan oleh bisikan hati. Lalu yang kedua, mimpi yang ditakuti oleh setan. Mimpi yang datang dari setan ini bentuknya bisa berupa bermacam-macam. Seperti mimpi yang menakutkan. Lalu yang ketiga, jenis mimpi
kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ini adalah mimpi yang berisi sesuatu yang baik dan menggembirakan bagi kita. Kita membahas tentang yang kedua, mimpi buruk yang berasal dari setan. Dari jenis mimpi-mimpi di atas, mimpi buruk termasuk salah satu permainan setan kepada umat manusia, kepada Bani Adam. Mereka ingin menakut-nakuti manusia. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Ada seseorang Arab Badui datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal, lalu menggelinding, kemudian aku berlari kencang mengejarnya." Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Jangan kau ceritakan kepada orang lain ulah setan yang mempermainkan dirimu di alam mimpimu." Setelah kejadian itu, aku mendengar Nabi SAW menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, "Janganlah kalian menceritakan ulah setan yang mempermainkan dirinya dalam alam mimpi." Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang harus kita lakukan ketika kita mimpi buruk. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang mimpi buruk. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan kepada kita meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan sebanyak 3 kali dengan membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan bisikan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian yang keempat, sebaiknya dia bangun kemudian melaksanakan ibadah sholat. Lalu kemudian yang kelima, mengubah posisi tidurnya. Dari posisi semula ia tidur, jika ingin melanjutkan tidurnya lagi, walaupun ia harus memutar ke sebelah kiri, hal ini sesuai anjuran baginda Nabi Muhammad SAW agar mengubah posisi tidur kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang tidak boleh kita lakukan adalah kita tidak boleh menafsirkan mimpi tersebut. Dalam hadis Nabi yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kalian mengalami mimpi buruk, hendaknya meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan dari dampak buruk mimpi. Kemudian jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, maka mimpi itu akan memberikan dampak buruk kepadanya." Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Qatadah, perawi hadis menyatakan, "Sesungguhnya saya pernah bermimpi yang merasa lebih berat daripada gunung. Setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak peduli pada mimpi tersebut." Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi yang ditakut-takuti oleh setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah ia melaksanakan ibadah salat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Albani. Hadirin pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermimpi, kita sering kali menafsirkan sesuatu dengan semaunya kita, dan ini tidak dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mimpi adalah sesuatu yang biasa dialami
dan bahkan seringkali kita alami. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan banyak kepada kita petunjuk agar kita menyikapi mimpi-mimpi yang hadir dalam diri kita, terlebih mimpi yang buruk. Bagaimana caranya untuk menyikapi itu semua? Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita panduan dan cara menyikapinya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwasanya mimpi ini tidak boleh menjadi dasar hukum. Tidak boleh membangun apapun atas dasar mimpi, apalagi mimpi yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan syariat. Sikap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi yang menggembirakan, bergembira, dan jangan menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang menyukainya agar tidak timbul hasad. Ini untuk meningkatkan motivasi kita, rasa optimis kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.